Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Irfan Kamil dari kelas PAI Pagi kelas 3E akan menerangkan tugas yang telah diberikan oleh Bapak dosen pengampu, yakni Bapak dosen Dr. Ahmad Ihwanul Muttaqin MPDI. Baik, saya langsung saja ke pembahasan. Pembahasannya adalah teori belajar behaviorisme dan konstruktivisme. Belajar adalah proses kompleks yang berlangsung sepanjang kehidupan manusia. Ada banyak teori belajar yang telah dikembangkan. Salah satunya adalah teori behaviorisme dan konstruktivisme. Dalam presentasi ini, kita akan membahas kedua teori tersebut beserta contoh-contohnya. Teori belajar behaviorisme. Definisi teori belajar behaviorisme dan prinsip dasar adalah teori yang berfokus kepada pengamatan dan analisis perilaku luar manusia. Prinsip dasar behaviorisme adalah bahwa semua tingkah laku dapat dipelajari melalui asosiasi stimulus respon. Yang kedua, tokoh utama, yang mana menurut John B. Watson adalah tokoh utama teori behaviorisme. Ia menggagas teori ini karena percaya bahwa perilaku bukanlah bawaan manusia, akan tetapi dapat melalui lingkungan. Yang ketiga, contoh penerapan. Salah satu contoh penerapan teori behaviorisme adalah sistem penghargaan dan hukuman dalam pendidikan. Dengan memberikan hadiah atas perilaku yang diinginkan dan hukuman atas perilaku yang tidak diinginkan, siswa bisa belajar perilaku yang sesuai. Itu. Terus yang teori belajar konstruktivisme. Definisi dan prinsip dasar. Konstruktivisme adalah teori yang berfokus kepada cara manusia membangun pengetahuan dan makna melalui pengalaman dan refleksi. Prinsip dasar konstruktivisme adalah bahwa pembelajaran harus terkait dengan pengalaman nyata siswa. Terus yang tokoh utamanya adalah Lev Vygotsky adalah tokoh utama dalam teori konstruktivisme. Ia percaya bahwa belajar menjadi melalui interaksi dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Contoh penerapannya adalah salah satu contoh konstruktivisme adalah pendekatan pembelajaran berbasis masalah. Siswa dihadapkan pada masalah yang kontekstual dan harus membangun pengetahuan baru untuk memecahkan masalah tersebut. Ini langsung ke perbedaan antara behaviorisme dan konstruktivisme. Perbedaannya adalah peran guru. Peran guru di sini yang pertama, dalam behaviorisme guru berperan sebagai pengatur kondisi belajar siswa, sedangkan dalam konstruktivisme guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Jadi perbedaan antara behaviorisme dan konstruktivisme dalam peran guru itu ketika di dalam konstruktivisme itu guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran, sedangkan dalam behaviorisme guru berperan sebagai pengatur kondisi belajar siswa. Terus perbedaan yang kedua ialah perbedaan dalam setting kelas. Dalam behaviorisme, kelas diatur sedemikian rupa untuk mengontrol dan memengaruhi perilaku siswa, sedangkan dalam konstruktivisme kelas didesain untuk memfasilitasi kebutuhan dan minat siswa. Jadi yang kedua begitu. Terus yang ketiga, perbedaan yang ketiga ialah perbedaan di dalam metode pembelajaran.
Di dalam behaviorisme, metode pembelajaran terfokus pada reinforcement dan punishment. Sedangkan dalam konstruktivisme, metode pembelajaran terfokus kepada konstruksi makna pengetahuan baru. Jadi dalam metode pembelajaran, perbedaannya dari behaviorisme dan konstruktivisme ialah ketika di behaviorisme, metode pembelajaran terfokus pada reinforcement dan punishment. Sedangkan dalam konstruktivisme, metode pembelajaran terfokus pada konstruksi makna pengetahuan baru. Mungkin seperti itu. Terus di sini ada pertanyaan, apa sih yang membuat teori konstruktivisme itu unik? Sini sudah dijawabkan di sini. Yang pertama, interaksi. Ya, teori konstruktivisme menekankan pentingnya interaksi dengan lingkungan dan orang lain dalam proses pembelajaran. Jadi uniknya itu di dalam interaksi. Teori konstruktivisme itu pentingnya interaksi dalam lingkungan dan orang lain dalam proses pembelajaran itu. Terus yang kedua, penekanan pada pengalaman. Teori konstruktivisme menekankan bahwa pembelajaran lebih efektif ketika berkaitan dengan pengalaman nyata siswa gitu. Terus yang ketiga, peran aktif siswa. Teori konstruktivisme menekankan bahwa siswa harus menjadi pembangun pengetahuan mereka sendiri, bukan hanya menerima informasi begitu. Jadi harus membangun pengetahuan mereka sendiri. Terus kapan sih kita menggunakan teori behaviorisme? Jadi kapan sih kita menggunakan teori behaviorisme? Itu ada dua waktu ketika kita menggunakan teori behaviorisme. Yang pertama, teori behaviorisme itu cocok digunakan ketika perilaku yang diamati dapat diukur secara langsung gitu. Terus yang kedua, teori behaviorisme merupakan dasar dari program pengembangan dan hukum yang digunakan dalam pendidikan. Terus yang kedua, kapan sih kita menggunakan teori konstruktivisme? Di sana ada 3 ya. Yang pertama itu pada proses belajar yang berkelanjutan. Terus yang kedua, pada kreativitas dan inovasi. Jadi teori konstruktivisme itu ketika digunakan waktu pengembangan kreativitas dan inovasi siswa gitu. Terus yang ketiga, yang pertama itu cocok ketika cocok ketika pembelajaran diharapkan berlangsung sepanjang waktu dan terjadi melalui interaksi sosial. Itu yang pertama tadi ya. Terus yang ketiga, pengalaman nyata. Pengalamannya siswa yang nyata itu siswa belajar lebih efektif ketika pembelajaran terkait dengan pengalamannya mereka gitu. Jadi menggunakan teori konstruktivisme itu ketika itu ya yang ada di sana itu ya yang tiga tersebut. Terus lanjut ke sini ada 3 ya, impak pada pendidikan, terus yang manfaat terbaik untuk siswa. Behaviorisme dan konstruktivisme adalah 2 teori belajar yang berbeda, akan tapi keduanya masih digunakan dalam pendidikan modern gitu. Jadi perbandingannya mereka teori keduanya itu sama-sama menguntungkan itu di sana itu menguntungkannya digunakan dalam pendidikan modern. Terus yang kedua itu keduanya memberikan dampak besar pada cara kita memahami dan mengajar di dunia pendidikan saat ini.
Terus yang ketiga, manfaat terbaik untuk siswa. Kita harus memilih teori belajar yang paling tepat untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap siswa dan membantu mereka mencapai potensi penuh pada mereka gitu. Selebihnya mungkin seperti itu dari saya. Mungkin dari awal sampai akhir ada banyak kesalahan mungkin ya. Jadi saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.